kita akan mendengarkan sebuah cerita. Cerita yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda dan juga Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, SD Al-Hijah, selamat menyaksikan indahnya bersahabat. Ada Riza. Halo teman-teman, aku Riza, aku dari Jawa. Ada Hilmi. Halo teman-teman, namaku Hilmi. Aku berasal dari suku Betawi. Ada Novi. Halo teman-teman, namaku Novi. Aku berasal dari Sumatera, yaitu Provinsi Bengkulu, suku Renjang Lebong. Ada Sri. Halo teman-teman, aku Sri dari Kalimantan. Salam kenal. Ada Esim. Halo, namaku Esin. Aku orang Sunda. Dan ada juga Susi. Halo, aku Susi. Nah, selamat menyaksikan mengawali pagi yang cerah. Seperti biasa, anak-anak berkumpul di sekolah. Terlihat di sana ada yang bermain-main, bercengkrama, ada yang termenung sendiri, ada yang berlari ke sana kemari, ada yang masih makan, ada yang menghafal ayat Al-Quran. Suasana itu adalah suasana sebelum masuk kelas. Sekolah tersebut ternyata ada 6 orang anak yang hebat dan pintar, dengan latar belakang dan suku yang berbeda. Nama anak-anak tersebut yaitu ada Hilmi, Novi, Sri, Rija, Esin, dan juga Susi. Tiba-tiba Hilmi mendekati Rija. Riza, sedang apa? Kok kamu diam aja sih? Tidak seperti biasanya kamu selalu ceria dan gembira. Tapi sekarang, kok kamu diam aja sih, Zak? Buat kenapa-napa Hilmi, jangan khawatir. Riza sukanya bilang kayak gitu. Nih aja, kalau lu punya sesuatu unek-unek, ngomong apa, Zak? Mendingan, mana ya? Zak, gabung dong sama Novi, Esin, terus sama Sri. Iya Hil, aku tuh sebenarnya sedih. Soalnya teman sahabat kita tuh nggak masuk ke sekolah. Oh, itu mah yang kamu sedihkan. Kalau gitu, saya juga sedih. Susi kan yang kamu maksud, tapi yang gimana lagi ya? Kita kan hanya bisa berdoa saja, Zak. Kamu jangan sedih berlebihan. Ayo, kita gabung aja sama mereka. Ya, Zak? Ya, Tidak lama kemudian mereka mencari Novi, Esin, dan Sri. Dan apa yang mereka lihat? Mereka berdua melihat anak kelas lain yang menghina, mengejek, dan mempermalukan Novi. Karena anak tersebut menganggap bahwa Novi anak yang keras dan sombong. Dan Novi berasal dari luar pulau. Makanya anak tersebut tidak mau bermain dengan Novi. Aduh. Jangan gitu. Ada apa nih? Kok berantem kayak gini? Jangan kayak gitu kan kamu, Des. Nanti kalau dibilangin sama guru, kamu dimarahin loh. Emangnya ada apa sih kamu berantem sama Novi? Ah, diam kamu Hilmi sama Riza. Intinya, saya tidak suka bermain dengan Novi. Dia kan orang seberang. Saya tidak suka di sekolah ini ada orang seberang. Idan, kamu jangan begitu dong. Kan logat kayak gini mah memang sudah ciri khas daerah kami. Jangan kayak gitu, jangan menilai saya karena saya dari luar pulau, Idan. oh begitu ya Dan. Kamu tidak boleh membeda-bedakan suku dong Idan.
dari daerah lain. Udah Novi, jangan terlalu dipikirin ya apa yang dilakukan Idan sama kamu. Iya. Tidak, pokoknya saya tidak suka dengan Novi. Terima kasih ya Hilmi, Riza. Untung ada kalian berdua. Kalau enggak, bisa-bisa saya habis dibully sama Idan. Iya Nov, sama-sama kan kita soulmate, harus saling membantu lah. Betul kan Hilmi? Iya betul. Kalian benar mau temenan sama aku? Kan aku orang Sumatera. Terus Idan bilang kalau orang Sumatera itu keras dan kasar. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Kamu Novi jangan begitu. Di mata kami kamu tuh baik. Dianya saja yang belum hafal kebiasaan kamu dan adat istiadat kamu. Kita kan sudah hafal, meskipun kamu kadang-kadang mungkin adanya tinggi dalam berbicara, tapi kan kamu baik dan penyayang. Betul kan Hilmi? Iya betul Nov. Udahlah, kamu jangan sedih lagi ya. Aku saja air mata kamu. Lebih baik kita pikirkan saja apa yang Bu Guru bilang sama kita. Kan kita yang terpilih berpermatasan nanti. Oh begitu ya. Syukurlah kita terpilih untuk acara Sumpah Pemuda. Nanti kita buktikan sama semua orang kalau kita bisa. Betul kan Hilmi, Riza? Nah, itu dong. Alhamdulillah, sahabatku berdua tidak sedih lagi ya. Ngomong-ngomong, mana ya Yasin sama Sri? Aku kira ada sama kamu, Novi. Si ada nak warung demu mei dede. Aduh, pakai bahasa Indonesia saja lah. Saya kan nggak paham dengan yang kamu katakan, Novi. Oke, baiklah, cuman bercanda, biar tidak serius. Alhamdulillah, ternyata kamu tidak sedih lagi deh. Ya kan, kita gunakan bahasa Indonesia saja ya. Meskipun kita dari daerah yang berbeda, karena bahasa Indonesia kan bahasa pemersatu bangsa kita. Betul kan, Zah? Enggak, betul sekali. Tuh, kamu lagi bercanda. Ayo ke kantin kita cari Esin sama Sri. Oke, ayo. Mereka bertiga bergegas berjalan untuk mencari Esin dan Sri di ruangan kantin. Hei Esin sama Sri, ternyata kalian ada di sini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Novi, Rizky dan Hilmi. Kalian sudah makan belum? Belum. Esin, tadi kan ada kejadian. Kalian berdua kenapa tidak tahu dan diam saja sih? Memangnya ada kejadian apa? Tuh, si Ida berulah lagi sama Novi. Alhamdulillah sih, keburu ada saya sama Rija datang. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Gimana kalau nanti kita bilang saja sama Bu Hilda, guru kita, tentang kejadian tadi? Iya betul, nanti kita bilang sama Bu Hilda teman-teman. Iya tahu. Oh iya teman-teman, pulang sekolah kita menjenguk Susi yuk, karena kan dia sakit. Oh, baiklah Riza. Habis pulang sekolah kita ke rumah Susi ya, untuk jenguk dia. Iya. Kita bicarakan untuk pementasan nanti. Oke. Bel pun telah berbunyi. Tanda anak-anak semuanya masuk ke kelas masing-masing. Di kelas mereka bertemu lagi dengan Ida. Dan Ida selalu mengejek dan mengejek Nov. Tiba-tiba Bu Hilda pun datang ke kelas. Assalamualaikum.
baik. Karena dengan perbedaan kita tetap satu. Seperti halnya dalam ikrar Sumpah Pemuda. Baiklah Ibu. Oh iya anak-anakku semuanya, untuk pementasan nanti adalah yang terpilih Novi, Esi, Rija, Hilmi, dan Susi. Namun Susi kan sedang sakit, jadi kalian berempat ke rumah Susi ya. Baiklah Ibu, sebetulnya saya dan teman-teman pun berniat ke sana sehabis pulang sekolah. Iya kan teman-teman? Iya betul. Baguslah kalau begitu. Mereka lagi yang terpilih. Aneh ya, kenapa tidak saya yang terpilih? Bel telah berbunyi. Tanda pulang sekolah. Semua anak-anak dipersilakan pulang dan kelima anak-anak yang hebat itu bergegas untuk segera ke rumah Susi dan mengabarkan apa yang membedakan. Assalamualaikum. Sampurasun. Dupi Susi ayah. Enzim menggunakan bahasa Indonesia dong, supaya kita semua mengerti. Ya, siap. Susi, Sus, kamu sudah sembuh? Alhamdulillah, Cak. Tinggal sedikit lagi. Alhamdulillah, mungkin kita sembuh ya. Kita kangen kalau kamu Sus. Obatin dong, Gi. Mandar dulu saya. Kita sembuh ya sih. Gacang sih. Ayah seneng loh. Gacang sihat, au. Tuh, sudah. Jadi udah ngerti semuanya. Saya nggak tahu pakai bahasa Indonesia kan. Saya lagi sakit. Nanti tambah pusing. Iya, siap, Ensin. Akhirnya Susi pun sembuh dan kembali lagi ke sekolah. Di sekolah alhamdulillah mereka berenang pelatihan untuk pementasan nanti. Karena pementasan nanti tinggal 1 hari lagi. Bu Hilda terus memberikan motivasi kepada mereka berenang. Dan seperti biasa, Idan selalu mengganggu mereka berenang. Namun mereka tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Idan. Dan keesokan harinya, pementasan telah tiba. Semua anak-anak sibuk dengan penampilannya. Ada yang memakai kostum tentara, polisi, dokter, guru, dan lain sebagainya. Pada awal pementasan, Susi mengawali dengan lagu Indonesia Pusaka. Setelah itu, mereka berenang membacakan naskah Sumpah Pemuda secara bersama-sama. Dan semua anak-anak terkesima, termasuk Idan, yang selama ini berbuat hal yang tidak baik kepada Novi. Sekarang merasa kagum kepada mereka berenang. Dan berniat dalam hatinya saat itu ingin meminta maaf pada Novi. Dan bangga sekali kepada mereka berenang. Indonesia tanah air kita, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala
sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air menta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selang dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tiba-tiba Novi mempersilahkan teman-teman semua untuk membacakan Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, ayo kita membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Wahai. Setelah itu, semuanya terdiam dan hikmat mendengarkan ikrar dari keenam anak berprestasi itu. Setelah itu, mereka diam sejenak dan Sri pun memberikan pidato singkatnya. Nah, teman-temanku semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia dan generasi muda harus berkarya dan belajar dengan tekun agar tercapai semua cita-cita kita. Seperti halnya teks Sumpah Pemuda tadi, bahwa zaman dahulu para pemuda memperjuangkan kemerdekaannya. Dan satu hal lagi, kita harus menghargai, menyayangi, menghormati semua manusia, merupakan meskipun dengan daerah dan suku yang berbeda, karena bahasa yang kita miliki adalah bahasa Indonesia. Kita jangan menilai orang dari rasnya saja, kita semuanya sama. Baiklah teman-temanku semuanya, pada masa Nabi juga dia mencontohkan kisah Bilal yang memperjuangkan keislamannya. Oke teman-teman, mari kita menonton film Bilal. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak.
Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kekasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak 2 cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang, kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal sampai pada lafal Asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattab lah yang paling keras tangisannya. Di atas Menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabbah dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, oke anak-anakku semuanya. Setelah itu, Bu Hilda naik ke atas panggung. Nah, anak-anakku semuanya, coba sekarang Ibu mau
memanggil Idan dan juga Nopi. Ternyata Idan dan Nopi sekarang bersahabat anak-anak. Novi, maafkan aku ya. Maafkan atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan kepadamu. Mau gak kamu jadi teman aku? Iya Idan, gak apa-apa. Maafin aku juga ya, mungkin nadaku suka terdengar tinggi, tapi aku tidak marah kok. Boleh deh, kita berteman ya saat ini. Salaman dulu. Nah, alhamdulillah anak-anakku semuanya, Nopi, Idan, kalian semua harus berteman. Kita semua harus saling bersaudara. Akhirnya Idan pun bersalaman dengan Novi dan Idan bergabung dengan mereka. Idan sekarang tidak lagi menjadi anak yang nakal. Idan berpikir bahwa Idan masih banyak kekurangan dan Idan mau mencontoh mereka. Ya, mereka yang hebat-hebat, mereka yang pintar-pintar, dan mereka yang penuh semangat belajar di sekolah, di rumah. Ya, nah anak-anakku semuanya, itulah tadi cerita dari indahnya persahabatan. Sebelumnya mereka berenam menyanyikan lagu persahabatan bersama-sama. Persahabatan bagaikan ombak berulang-ulang menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagaikan ombak. Anak-anakku semuanya, SD Walijah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang berjudul Indahnya Persahabatan. Nah, ini pemeran yang ada dalam video persahabatan. Hai, namaku Novita. Saya pemeran Novi. Hai, saya Idan. Saya Sri. Saya Neng Sri, pemeran mereka berdua. Hai, nama saya Hilmi, pemeran Hilmi. Hai, nama saya Riza. Saya pemeran Riza. Hai, saya Esin. Saya pemeran Esin. Oke anak-anakku, semoga anak-anak dengan mendengarkan cerita ini, anak-anak semakin semangat, anak-anak semakin hebat, anak-anak semakin bersemangat dalam belajar di rumah, ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, SD Walijah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang berjudul Indahnya Persahabatan. Nah, persembahan dari kami, ya, semoga anak-anakku semuanya berkesan dengan dongeng ini dan merasa senang. Saya Novita, pemeran Novi. Saya Nengsi, pemeran Idan dan Sri. Saya Hilmi, pemeran Hilmi. Saya Riza, pemeran Riza. Saya Esin, pemeran Esin. Sampai berjumpa lagi di cerita dan dongeng selanjutnya. SD Walijah, cerdas, unggul, berakhlak. Ayo berani, jangan berhenti, kita baik mimpi. Semua tantangan menjadi ringan, kadang persahabatan
sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita, warnai dunia, kita bersama-sama, bersama-sama.